Haleluya, puji Tuhan. Kita bersilakan dulu. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur Tuhan ajaib bagi kita. Selalu ada damai sejahtera, selalu ada sukacita bagi anak Tuhan. Kembali tangga pujian kita, puji Yesus. Selalu keluar dari mulut kita memuji Tuhan sepanjang hidup kita, selalu kata puji Tuhan karena karyanya dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan menikmati firman-Nya yang sungguh ajaib, itu senantiasa membangkitkan kita. Saudara, kita bangkit berdiri untuk kita sambut firman Tuhan. Firman-Mu sungguh ajaib.
ajaib bagi kami. Kuasa firman-Mu yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kuasa firman-Mu juga yang selalu mengubah kami. Sungguh kami rasakan kuasa Tuhan begitu hebat, kami rasakan. Kami boleh ada ya Tuhan malam ini. Kami memuji-muji Engkau, menyembah, mempersembahkan hidup kami. Karena kami melihat pertolongan Tuhan begitu kuat dalam hidup kami. Tidak ada yang bisa kami banggakan dari daging kami ini. Daging kami ini hanya bagaikan bencana tanah liat ya Tuhan. Tapi kekuatan yang berlimpah itu datang dari Tuhan. Kami bersyukur, urapi kami untuk mendengarkan firman pengajaran. Berikan kami percaya, berikan iman kepada kami, bahkan berikan pengertian yang dalam terhadap firman-Mu, sampai memberikan hidup kami selalu diubah dari hari ke hari ya Tuhan Yesus. Tersedia tubuh dan darah-Mu, memberikan kekuatan yang berlimpah kepada kami. Kami bersyukur sejauh mana suara ini dengar, teman-teman kami yang mendengar siaran ini, berkati juga mereka Tuhan, karena kami ingin juga mereka diberkati sebagaimana Tuhan memberkati kami. Berkati juga semua teman-teman kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, sungguh kita bersyukur anugerah dan kasih Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dikasih Tuhan kesempatan pada malam ini untuk memuji Tuhan, mempersembahkan pujian kita, bersyukur buat anugerah Tuhan, dan juga memberikan hidup kita untuk mendengar firman, diubah oleh Tuhan lewat firman pengajaran yang selalu kita dengar. Yang kita rindukan adalah keobahan yang selalu kita rasakan. Sampai keobahan itu akan terjadi, kita segambar serupa dengan Tuhan, tiada cacat celah, untuk bertemu dengan Tuhan Yesus sebagai mempelai pria sorga. Kita bersyukur saudara-saudara, sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Iya, Tuhan memberkati kita. Tema kita ini, kita sudah masuk di bulan Agustus, saudara-saudara. Tema kita selalu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kepada kita, saudara-saudara sekalian. Ya, tema kita hari ini adalah kualitas orang percaya itu harus melebihi dari apapun yang ada di dunia ini. Karena kita dikasih Tuhan istimewa, saudara-saudara. Hari-hari yang lalu kita hanya dari bencana tanah liat, Tuhan hembuskan napasnya kepada kita sehingga kita menjadi makhluk yang hidup. Itu keistimewaan kita, saudara-saudara. Sementara makhluk yang lain tidak Tuhan lakukan begitu. Tuhan bentuk mereka hidup bukan dari napas Allah, tapi kita dikasih Tuhan, saudara-saudara. Supaya apa? Kualitas kita berbeda, lebih tinggi kualitas kita dibanding dengan apapun yang ada di dunia ini. Hari ini kita pelajari, saudara-saudara, kualitas orang percaya melebihi dari burung-burung di udara. Walaupun kita melihat burung di udara itu kadang-kadang kita anggap lebih hebat dia, saudara-saudara. Atau kita anggap lebih hebatlah burung-burung di udara. Coba kalau kita melihat ya, punya sarang, pandai kali dia bikin sarangnya, saudara-saudara. Coba kalau kita lihat, saya kadang-kadang perhatikan ya, dari ketinggian dia bisa bangun sarangnya begitu bagus. Tidak kena hujan, kalau dia punya telur, dia punya anak, aman di situ semua. Aduh, kagum kita, saudara. Kadang-kadang kita bilang, wah lebih hebat, lebih pandai burung-burung di udara. Tetapi Tuhan katakan kita lebih tinggi kualitas kita dibanding dengan burung-burung di udara itu, saudara-saudara. Ya, pagi-pagi cepat berkicau. Ini peliharaan saya ini kadang-kadang jam 4 sudah teriak-teriak, saudara. Jam 4 sudah bangun, ya. Udah berkicau, saudara-saudara. Ya. Dan begitu, saudara-saudara. Kadang-kadang kita kagum melihat burung-burung di udara, dipelihara Tuhan. Ya, gak pernah kita lihat burung di udara lalu mati kelaparan atau kurus kerempeng tidak dapat makanan. Selalu ada cara Tuhan untuk memelihara, saudara-saudara.
Tapi Tuhan mengatakan kualitas orang percaya itu melebihi burung-burung di udara. Ya, makanya kita baca dulu ayat ini saudara-saudara, supaya kita pelajari apa keistimewaan kita, kualitas apa yang Tuhan inginkan lebih tinggi dari burung-burung di udara itu, saudara-saudara ya. Saudara temukan, kita baca di Alkitab kita ini berhubungan dengan kekhawatiran. Kalau Matius pasal yang ke-5 ini dan pasal 5 sampai 7 itu berbicara mengenai kewargaan sorga, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Itu mulai dari Matius pasal 5 sampai pasal 7 mengenai kewargaan sorga. Ya, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, diharapkan Tuhan, saudara-saudara ya. Kita baca ayat ini, ya, Matius pasal yang ke-6. Kalau saudara-saudara temukan, kita akan membaca ayat ini, ayat 25 ya sampai dengan ayat yang ke-26. Jika saudara sudah menemukan, biarlah kita baca bersama-sama ayat ini. Ya, ayat 25, 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Iya, jauh melebihi. Kualitas orang percaya itu jauh melebihi burung-burung di udara. Ayat yang ke-26 dikatakan, ya, bukankah kamu, berbicara kepada orang percaya, anak-anak Tuhan, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu, saudara-saudara. Jadi kualitas kita harus lebih tinggi kualitasnya daripada burung-burung di udara, saudara-saudara sekalian. Kita kadang-kadang kembali kalau kita lihat manusia, aduh rendah sekali kualitasnya, saudara-saudara. Bisa dibunuh anaknya. Burung-burung di udara nggak ada itu. Mati-matian dia perjuangkan. Coba kalau saya dulu kecil, kalau masih di kampung, ku tengok ada burung di situ, dia tarik makanannya, saudara-saudara, jauh. Bikin sarang pun habis-habisan dia bawa terbang, bikin sarangnya. Nanti pelihara anaknya juga begitu, saudara-saudara. Oh, kagum kita. Ya, kualitasnya kadang-kadang lebih secara jasmani. Kalau orang nggak di dalam Tuhan, kualitas burung di udara lebih hebat daripada manusia. Manusia bisa nggak ngasih makan anaknya, biarkan terlantar, apalagi zaman sekarang dibuang. Aduh, saudara-saudara, ya, pedih kita melihat. Seharusnya kualitas manusia itu lebih tinggi dibandingkan dengan hewan-hewan yang ada di dunia ini. Kita bersyukur sudah di pengajaran ini kita diajar oleh Tuhan. Kualitas orang percaya itu melebihi burung-burung di udara. Apa kelebihan kita? Burung-burung di udara dipelihara Tuhan, saudara-saudara. Dia hidup hari ini, mati. Hidup, mati, begitu saja, saudara-saudara. Hidup, mati, entah matinya entah di manapun. Tidak ada prosesi pemakaman, pokoknya mati dan nggak pernah kita lihat, aduh dia mati apa-apa. Yang memang begitu hidupnya. Hidup, mati, dan selesai, saudara-saudara. Tapi kita manusia enggak. Ya, kita setelah mati masih ada kita pertanggungjawabkan untuk hidup yang Tuhan berikan, napas yang Tuhan berikan bagi kita harus kita pertanggungjawabkan, saudara-saudara. Ayat tadi membilang kita jauh melebihi burung-burung di udara. Burung di udara, ayat ini membilang dipelihara Tuhan, bertanggung jawab Tuhan memeliharanya, walau dia tidak menabur, tidak menuai, tidak punya lumbung. Tapi Tuhan bertanggung jawab untuk memelihara dia, saudara-saudara. Ya, Tuhan pelihara kita. Apa kelebihan kita? Nah, inilah yang kita pelajari, saudara-saudara. Apa kelebihan orang percaya dibanding dengan burung-burung di udara?
kelebihan kita dalam hal menabur. Menabur, saudara-saudara. Ya, kalau saudara seperti burung aja nggak menabur. Yang penting makan, dapat siapkan menuai, nggak ada lumbung. Tapi dia makan, kita enggak. Manusia, kelebihan manusia dibanding dengan burung-burung di udara adalah, pertama adalah menabur. Ayo, ini penting sekali. Kalau kita nggak menabur, nggak makan kita besok. Nggak ke depan kita nggak punya apa-apa. Kelebihan kualitas yang paling diharapkan Tuhan dari manusia, kita harus menabur. Kita harus menabur, saudara-saudara. Menabur benih, menanam benih. Di kampung, ada satu saat di kampung kami, ada yang malas-malas menabur. Kalau dia penasaran, tidak pergi. Tapi sore-sore dia pergi. Nggak punya ladang, tapi pergi ke ladang. Orang kan curiga, saudara-saudara. Ngapain dia siang-siang tidur-tidur? Sore-sore orang sudah mau gelap, baru dia ke ladang. Ke ladang siapa ini? Orang baru intip. Wah, rupanya sore-sore itu pas orang pulang diambillah ubi orang, saudara-saudara. Pandai dia ngambil ubinya. Masih hidup ubinya di atas, tapi isinya sudah diambil. Kan malu, saudara-saudara. Nggak mau menabur. Dia ingin hanya makan, menuai punya orang. Ya, terhina, saudara-saudara. Tapi Tuhan katakan kelebihan kita paling pertama, kelebihan kualitas orang percaya, kita bisa menabur. Dari dulu Tuhan janjikan itu. Ini mama saya lihat dulu masih tahun-tahun 70-an setelah panen, yang disisihkan pertama itu selalu saya ingat itu, saudara-saudara. Jadi kalau dia panen dikasih dulu hasil, belum di pengajaran, ya masih Kristen biasa. Disisihkan dulu hulu hasilnya sama Pak Tua. Jadi nanti Bapak Tua yang makan dulu, belum kami makan dikasih atau ayam apa antarkan ini sama Pak Tuamu, nunggu makan dulu hasil adanya Pak Tuamu baru kita makan. Setelah itu disisihkan benih. Ini tidak boleh diganggu, ini benih ini untuk ke depan. Biar kelaparan apapun terjadi, benih nggak boleh dimakan karena untuk ditabur. Itu diajarkan, saudara-saudara. Ya. Dan sungguh-sungguh diberkati, selalu diberkati dan terus diberkati, saudara-saudara. Nah, kita kelebihan orang percaya, kelebihannya dibanding dengan burung-burung di udara. Walaupun burung di udara nggak menabur, tapi Tuhan pelihara. Kita lebih, ya, lebih kita, saudara-saudara sekalian. Kita harus menabur, kata Alkitab. Harus menabur, harus kerja, harus menabur. Ya, menabur itu kerja. Sudah punya lahan, punya waktu, punya pengorbanan untuk kita bisa menabur. Ya, kalau kita nggak menabur nggak dapat apa-apa. Ya, masa depan kita suram. Ya, di zaman-zaman sekarang ini, saudara, kita harus banyak menabur. Ya, karena itu kata Alkitab, itu kelebihan kita. Ya, kita baca ayat ini, saudara-saudara sekalian. 2 Korintus pasal yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-9. Supaya kita punya kelebihan dari burung-burung di udara. Ya, kita kualitas kita lebih tinggi dari burung-burung di udara. Kualitas apa itu, saudara-saudara? Kualitas yang pertama adalah kualitas untuk menaburkan benih. Ya, menaburkan benih, dan benihnya dari Tuhan. Kalau burung di udara dikasih Tuhan hanya makan, tidak disediakan benih kepadanya. Tapi kita, Alkitab mengatakan Tuhan menyediakan benih untuk kita tabur. Ya, 2 Korintus pasal yang ke-9. Mari kita baca ini, saudara-saudara sekalian. Ya, ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Jika saudara sudah temukan, kita baca ayat ini, ya. 2 Korintus 9 ayat 10, 1, 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Iya. Jadi harus, saudara-saudara, ya. Jadi kualitas melebihi dari burung-burung di udara adalah dalam hal menabur.
makin banyak kita tabur, makin banyak yang kita tuai. Seringkali saya selalu begitu. Yang saya makan hari ini adalah hasil yang saya taburkan dulu. Mungkin puluhan tahun, mungkin berapa tahun yang lalu saya menabur. Lalu hari ini saya tuai. Kadang-kadang ada juga seminggu kita tabur langsung berhasil. Ya, kadang-kadang hampir lupa kita. Nggak pernah lupa loh, rupanya kita menuai. Harus, saudara. Ya, tidak bisa tidak, kita harus menabur. Bedanya, masalahnya sekarang banyak orang menabur kebaikan dan juga menabur kejahatan. Inilah saudara. Tapi kalau yang kita taburkan itu kebaikan, pasti satu saat kebaikan itu akan berlipat ganda terus, kebaikan itu akan menyertai kita. Tapi kalau yang kita taburkan yang gak baik, benih yang tidak baik, saudara-saudara, kita akan berkesusahan, kita akan menderita olehnya. Karena kita menaburkan yang tidak benar. Kita harus menabur. Yang menyediakan benih Tuhan. Benih itu kan sedikit, saudara. Tuhan kasih berkat, ya. Tuhan kasih benih sedikit. Kadang-kadang aduh nggak cukup, ini udah makan saja. Entah hari besok nggak peduli kita. Namanya benih. Ayat ini bilang kan Tuhan menyediakan, ayat 10. Ya, itu kalimat huruf besar itu Tuhan. Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur. Sedikit itu, saudara. Kadang-kadang kalau sedikit bagi kita, aduh nggak sempat menabur, bagu aja nggak cukup, diriku aja nggak cukup, bagaimana aku bisa menabur? Ya, padahal kadang-kadang justru di saat-saat kita krisis, saat-saat kita kekurangan, ya saat-saat sangat butuh sekali, ya Tuhan bisa memberkati dengan luar biasa. Ya, siapa itu Abraham atau si Ishak? Pada saat penderitaan, kelaparan hebat, Abraham kalau nggak salah ya, Ishak, ya kelaparan, orang lain nggak ada menabur, saudara. Tapi dia saat susah hanya sedikit benih yang dia miliki, coba taburkan, ya coba taburkan, coba di hari-hari susah ini, di masa-masa yang sukar ini. Kadang-kadang kita batasi diri kita, nggak usah menabur lah, kita aja nggak cukup. Kita nggak dapat, carikan dulu nanti kita kejadiannya. Saat-saat krisis, kadang-kadang kalau kita menabur saat-saat kita nggak punya apa-apa, tapi harus kita berikan. Oh, itu hasilnya sangat luar biasa. Kalau kita menabur hanya kelebihan kita, ini masih ada lebih, udahlah kasihlah. Itu sangat beda kualitasnya. Saat kita butuh, bagi kita pun sangat kurang, tapi kita menabur, ya. Ayat membilang mendapat hasil berapa kali lipat. Nah ini, saudara-saudara. Makanya kualitas kita berbeda dengan burung-burung di udara. Burung di udara ada makan, tidak perlu menanam, saudara-saudara. Nggak perlu menyimpan benih. Ya, coba bisa Ishak atau Abraham? Kejadian. Coba sama-sama kita cari, saudara-saudara. Ya, supaya kita juga punya kualitas yang berbeda, saudara-saudara. Ya, ini kalau Abraham dengan Lot berbeda sekali. Lot kualitasnya sangat rendah, saudara-saudara. Dia menabur saat kelaparan. Ya. Kejadian. Ya, terima kasih. Kita baca ini, saudara-saudara, supaya kita juga kadang ala-ala sebagai kita, aduh saya aja kurang. Ya, bagaimana bisa memberikan? Kejadian 36, 26. Oke, terima kasih. Kita baca ini, saudara-saudara. Ya, terima kasih, saudara bisa menemukan ayat yang ke 12 itu ya. Ya, Ishak ini. Kita baca sama-sama, saudara. Ya. Atau ayat yang ke-1 mulai. Itu terjadi kelaparan di negeri itu. Ayat 1 mulai ya. Kejadian 26. Sama-sama 1, 2, 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu.
Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Palestina. Jadi dia berada kelaparan berulang-ulang, tapi kehebatannya saudara-saudara, dia menabur. Ya, saat kelaparan dia menabur. Kita lewati saja ayat yang ke-12, ayat 12, 1, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ya, jadi masa kelaparan, saudara-saudara. Ya, saat butuh, saat kurang, ya bersyukur. Seringkali kita praktikkan itu, saudara-saudara. Ya, saat kita kurang, kita pun gak punya apa-apa, tapi harus membantu orang, harus memberi. Ya, karena itu dicontohkan oleh Tuhan. Tuhan yang memberi benih untuk kita tabur. Jangan bilang, nunggu lebih lah, nunggu kaya lah, nunggu punya semualah baru aku bisa memberi. Bagi keluarga kita, bagi pekerjaan Tuhan, bagi orang yang sangat membutuhkan. Ya, kita belajar, saudara-saudara. Karena gak sia-sia, setiap kita taburkan Tuhan akan memberikan hasilnya. Kita balik dulu kepada 2 Korintus pasal 9 tadi. Tuhan yang menumpukan, bukan kita. Ya. Kalau Ishak tadi dia menabur, Tuhan memberkati, dia berhasil. Kata memberkati itu Tuhan menumpukan. Pokoknya tanggung jawab kita menaburlah, tabur. Mau dibalas, mau enggak, itu enggak masalah kita. Ya. Kita tabur sama orang, jangan harapkan balasannya dari dia. Banyak cara Tuhan, saudara-saudara. Balik kita kepada 2 Korintus tadi. Kalau kita yang menabur, ayat membilang Tuhan yang menumbuhkan. Saya baca ulang ayat ini ya. 2 Korintus 9 ayat 10. Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Tuhan juga yang akan menyediakan bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kita hanya menabur, saudara-saudara. Yang menumbuhkan Tuhan, yang melipat gandakan Tuhan, yang menyediakan Tuhan. Ya, yang penting kita menabur. Ya, ada berkat, ada sedikit, coba kita menabur. Saya dari dulu, dan itu saya lakukan sejak saya masih lajang dulu sampai menikah, sampai hari ini. Kerinduan yang terdalam itu adalah menabur. Bisa saja kita tuai sejak kita di dunia ini, tapi kadang-kadang gak bisa kita tuai sejak di dunia ini. Ya, kita taburkan dalam roh. Satu saat kita tuai dalam perkara rohani. Gak semua kita tuai di zaman sekarang. Ya, kalau kita tuai zaman sekarang bisa kita membuat sombong. Tapi satu saat kita tuai itu, saudara-saudara, pada kehidupan yang kekal. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang menumbuhkan, dan Tuhan yang melipat gandakan. Belajar kita menabur. Ya, di pekerjaan Tuhan, puji Tuhan sudah lakukan dan terus kita lakukan. Kadang-kadang kita pun sangat butuh. Saya teringat masa-masa anak-anak ini kuliah, saudara-saudara. Ya, sangat butuh. Kita pun makan pas-pasan. Ya, ada hari-hari yang lalu lahir anaknya, aduh gak punya apa-apa. Kita pun gak punya. Kita belajar, kita salamkan. Ayo kita berbagi bukan dari kelebihan kita, dan banyak pengalaman-pengalaman. Saat-saat kita susah, kita belajar berbagi. Kita berbagi, saudara-saudara. Pasti akan Tuhan menumbuhkan, Tuhan melipat gandakan, dan Tuhan akan selalu menyediakan. Rahasia Abraham itu di situ, saudara-saudara. Ya, bukan setelah kaya dia membangun mezbah. Saat krisis, setelah dia tinggalkan kotanya, leluhurnya, pertama dibuat mezbah. Bukan kaya, belum punya apa-apa, tapi bangun mezbah, beri persembahan, membangun mezbah, dan terus itu rahasia keberhasilan Abraham. Sampai Tuhan tidak pernah lupakan apa yang diperbuat Abraham. Tapi Lot berbeda. Lot itu nggak membangun mezbah.
dia dipelihara oleh Tuhan, tapi nggak berbuat mezbah, hanya untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya. Dan satu saat berbeda, saudara-saudara. Abraham sampai sekarang ini berkatnya nggak habis. Kita juga menikmati berkat dari Abraham. Tapi Lot habis-habisan, saudara-saudara. Sampai tidak keturunannya tidak Tuhan izinkan masuk bait Allah. Kenapa? Karena nggak menabur. Ya, sama sampai Tuhan katakan tidak diizinkan keturunannya untuk masuk bait Allah. Karena nggak peduli bait Allah, nggak peduli Tuhan, nggak peduli pelayan, nggak mau menabur. Hanya menabur dalam daging. Kalau dia berkata, yang menabur dalam daging akan menuai kebinasaan. Coba kita baca kembali ini supaya kita belajar menabur, saudara-saudara, yang sudah kita lakukan dan terus kita lakukan. Ya, supaya kita ada masa depan kita, masa depan keluarga kita, masa depan anak-anak kita. Kalau kita nggak menabur, kita pun kekurangan, saudara-saudara. Ya, Galatia yang biasa kita baca itu bagian-bagian terakhir, saudara-saudara, ya. Kita temukan ya pasal yang ke-6. Ya, karena masalah menabur itu Tuhan tidak bermain-main. Tuhan serius itu, saudara-saudara. Ya, Tuhan serius tentang menabur, ya. Pasal 6 ayat yang ke-7 saya baca demikian, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Nah, ini ngeri ini, saudara. Kalau saudara tabur yang baik, saudara pasti menuai yang baik. Tapi coba kalau kita taburkan yang jahat, ya, menaburkan yang jahat, ayat membilang pasti akan menuai, saudara. Menuai kejahatan. Gak usah jauh-jauh, saudara bisa lihat di setiap hari-hari hidup kita. Oh, dia kok begini? Ya, menabur yang jahat. Menabur yang jahat bagi keluarga, bagi hasilnya jahat terus, saudara-saudara. Ya, Allah tidak mempermainkan. Tidak. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Puji Tuhan lah kita menuai segala kebaikan yang sudah kita tabur. Tapi lanjutkan lagi. Ya, ada dua bagian yang menabur ini, ayat 6, ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya. Nah, inilah saudara-saudara. Menabur untuk kesenangan dagingnya, kebutuhan daging. Semua yang ditaburkan itu hanya untuk daging sementara ini. Ya, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Coba kalau kita jujur, kita melihat ya, kalau menabur dalam daging, coba kalau berpesta, bisanya habis-habisan dia hanya untuk daging, saudara-saudara. Untuk berpesta, waduh, pesta di sana, bisanya tinggalkan kerjanya hari-hari, bisanya korbankan uang berapapun hanya untuk pesta daging, saudara-saudara. Tapi coba, ada pesta rohani di sana, ada kebaktian, aduh selalu ada alasan, aduh nggak bisa saya ikut KKR, nggak bisa ikut ke sana, nggak punya uang, nggak punya ini. Coba, saudara-saudara, ya. Coba kalau untuk daging, nggak rugi. Coba untuk daging kita menghabiskan uang sekian-sekian ke mall, ke makanan. Saya kadang-kadang heran juga melihat kawan-kawan bisa makan sekian ratusan ribu, saudara-saudara. Aduh, padahal itu saja, ya, menuai kebinasaan, saudara-saudara. Tapi coba kalau kita menaburkan dalam perkara rohani, untuk pekerjaan Tuhan, ya, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan, saudara-saudara sekalian, ya, ini berhubung juga kita ke depan banyak pekerjaan kita, saudara-saudara. Hari Senin kami berangkat ke Sibolga, ya, bayar ongkos sendiri, bayar hotel di sana, ya, tidak ada masing-masing bayar sendiri-sendiri. Paling tidak kami berangkat suami istri 1 juta juga, saudara-saudara.
PP naik bus 251 orang 500 kami berdua. Itu karena rombongan. Setelah itu nanti untuk penginapannya di sana ya 2 hari 2 malam ya, penginapan dan makan habis juga 500 ya. Kadang-kadang kita pikir aduh untuk kebaktian sayang kali lah ya, tapi kita sedang menabur. Belum lagi untuk Natal nanti saudara-saudara, Natal di di Selekta. Coba saudara, itu perkirakan miliaran juga saudara-saudara. 5 kali kebaktian. Kita pun kebaktiannya di sana dikasih makan. Setelah kebaktian nanti sudah dikasih semua, karena ini rangkaian kebaktian Natal. Daftar seperti kita, berapa orang berangkat dari sini pulang nanti disediakan oleh panitia saudara-saudara. Belum lagi yang lain-lain coba. Nah kalau kita hitung-hitung, aduh rugi kali lah ya. Mulai zaman dulu kemarin Natal kita di sini, puji Tuhan sudah berkorban sangat luar biasa. Kita tabur itu saudara-saudara, menabur kita ya. Kalau nggak kita taburkan perkara-perkara, kita tuai kebinasaan. Kalau kita hanya menabur untuk daging, coba untuk daging kita, untuk makan kita, untuk apa kita, nggak rugi kita untuk menabur. Tapi ayat membilang kita menuai kebinasaan. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, perkara rohani, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Mari saudara-saudara, kelebihan kita di situ. Ya, kalau kita hanya seperti burung, makan hari ini, setelah itu nggak menabur, pokoknya makan, saudara-saudara. Ya hidup kita ayat membilang hidup hari ini, besok untuk binasa. Ya, jadi mari kualitas yang pertama dari orang percaya melebihi burung-burung di udara adalah dalam hal menabur. Dalam hal menabur, tetap kita menabur saudara-saudara. Jangan semua berkat itu kita makan untuk kita habisi. Semakin banyak kita taburkan, ke depan akan kita melihat saudara-saudara ya, seperti Abraham, keturunannya terus tidak habis-habisnya berkat, selalu menabur, tidak berhenti menabur. Sampai Mazmur berkata menabur dengan air mata ya, menabur dengan air mata. Dari yang tidak ada kita bisa menabur, satu saat akan kita tuai dengan bersorak-sorai. Yang kita taburkan hari ini kita tuai besok, masa depan, dan seterusnya. Jangan berhenti menabur, terus menabur selama ada kesempatan. Masih ayat ini bilang, coba saya lanjutkan lagi Galatia ini ya, Galatia 6 ayat 9. Demikian, janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mari saudara-saudara, ini yang pertama ya, kualitas orang percaya melebihi dari burung di udara, yaitu dalam hal menabur, menanam dan menabur. Menaburlah terus saudara-saudara. Lalu ada kualitas yang kedua. Ini juga sangat penting kita pelajari saudara-saudara. Apa kualitas orang percaya yang kedua? Menuai. Ya, ini menuai secara rohani saudara-saudara. Ya, kita akan menuai. Apa yang kita tuai? Ladangnya Tuhan ya, kita akan menuai. Pekerjaan menuai ya, burung di udara ya habis, tuai hari ini habis saudara-saudara, tapi kita menuai ya. Apa yang Tuhan inginkan kita tuai saudara-saudara. Mari Matius pasal yang ke-9. Dan ini kelebihan kita, kualitas kita melebihi dari burung di udara. Tadi menabur
Yang kedua adalah menuai. Matius pasal yang ke-9. Dan semua kita harus menuai, saudara-saudara. Ya, tidak ada kita, aduh saya nggak usah menuai lah. Ya, biar orang menuai. Aku nggak usah lah, aku diam-diam saja, nggak lakukan apa-apa. Tanggung jawab ini bagi kita semua. Ya, tugas menuai bukan kepada pendeta, bukan kepada sintua, tapi semua orang percaya. Kalau mau hidupnya berkualitas melebihi dari burung di udara, dia harus, saudara-saudara sekalian, dia harus menuai. Pasal yang ke-30, pasal yang ke-9, saudara-saudara. Ya, demikian kita akan baca ini. Ya, atau kita baca saja ayat 35 sampai 38. Demikian pasal 9. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak tergembala. Perhatikan 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, kata Yesus ini, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. 38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, jadi kelebihan kita dari burung-burung di udara adalah menuai, membawa jiwa-jiwa. Ini menuai, saudara-saudara. Ini tugas kita, kelebihan orang percaya dibanding dengan burung-burung di udara, yaitu menuai, membawa jiwa-jiwa. Ya, jiwa-jiwa yang terlantar, jiwa-jiwa yang tidak tergembala. Nah, inilah mata kita harus melihat, saudara, banyaknya jiwa-jiwa yang terlantar. Ya, gimana mulainya? Mulai dari mendoakan. Coba kita berdoa di keluarga kita yang terlantar, yang tidak tergembala. Ya, mereka ini sangat kasihan, saudara-saudara. Ya, mulai dari mendoakan. Coba pernahkah kita doakan keluarga kita atau siapapun yang sudah nggak tergembala, sudah terlantar hidupnya, nggak jelas, saudara-saudara. Ya, ini jiwa. Ya, harus kita tuai. Ya, harus kita tuai. Kalau kita nggak tuai satu saat, nasib kita hanya seperti burung. Hidup hari ini hanya untuk dibinasakan. Ya, jiwa-jiwa mulai dari kita doakan. Ya, nggak didengar kita doakan, tapi satu saat, ya, jiwa-jiwa yang terlantar itu kita doakan, satu saat Tuhan yang menjamah hidupnya. Coba banyak kali kita mendoakan orang-orang yang terlantar, Tuhan yang gerak. Kadang-kadang kalau kita ngomong beda lagi, ya, macamlah ngomongnya, dia terlantar, kita ngomongin begini. Tapi pertama dulu berdoa dulu, mintalah, ya, doakan, jangan putus asa kita. Ya, ini keluargaku, ini familiku, ini tetanggaku, ini saudaraku. Coba, mereka ini terlantar, tidak tergembala, itu artinya nggak ada jaminan hidupnya. Hidupnya binasa, hidupnya di tangan kuasa kegelapan, terlantar. Ya, dan kitalah dipakai Tuhan itu, saudara-saudara. Ya, membawa jiwa-jiwa. Setiap hari mestinya kita berdoa, Tuhan, jiwa ini, ya, keluarga-keluarga kita, ya, coba terlantar. Saudara ingat dulu, saudara mungkin terlantar dulu, Tuhan angkat kita. Terlantar, gak punya apa-apa, kita susah, kita di mana-mana. Masa depan kita gak jelas. Tapi Tuhan angkat kita. Kita gak terlantar lagi, kita hidup tergembala. Jangan hanya untuk diri kita. Jangan bilang, udahlah aku
hidup masalah keluarga aku, nanti Tuhan tuntut loh. Jiwa-jiwa mereka, nyawa mereka, darah mereka Tuhan minta dari kita. Usahakan. Gimana caranya supaya dia selamat? Ya, banyak caranya. Mungkin kita doakan. Mungkin kalau bisa ekonominya enggak terangkat, coba kita bisa berbagi. Mungkin uangnya enggak, tapi pandangan, pendapat, himbauan. Ya, saya masih teringat dulu teman-teman saya di Medan ini sangat luar biasa. Kemarin yang almarhum, dia di kampungnya mengeluh terus. Aduh Pak, aku mau melayani Tuhan, Pak Masir, aku mau melayani, tapi di kampung sana oleh gembala gak dikasih melayani. Udah aku siapkan tanah, aku siapkan kain bahan untuk gereja, gembalanya gak boleh kamu bangun. Terus dia lama-lama datang saya bilang, ya kita doakan, siapa tahu nanti Bapak dipanggil Tuhan, layanilah di Tanjung Merawa sana, berbiasa diberkati. Ya, ada teman saya lagi yang saya suruh ke sini melayani Pak Hombing. Ya, aduh, pingin melayani, gimana caranya? Ya kita nggak kasih apa-apa, tapi kasih pandangan. Ayo mulai dari sekolah minggu, mulai dari ini dan terus sudah. Coba kita berpangku tangan kita melihat orang-orang. Dari pagi saya kaget juga kepada tetangga saya ini. Pas dia datang, kutanya, kenapa kau nggak sekolah? Nggak ada kitabku Pak. Rupanya di sekolah mereka harus bawa Alkitab. Jadi nggak ada kitabmu? Iya, nggak ada kitabku. Coba. Dua kakaknya tadi ada Alkitabnya, dia nggak boleh. Nggak tahu di zaman guru sekarang kalau nggak ada kitabnya nggak boleh masuk. Jadi nggak sekolah kamu? Iya, kayak nggak sekolah aku, nggak punya Alkitab. Coba. Ya, dalam hati saya, aduh, mau saya kasih Alkitab second kurang tepat juga, sudah. Ini tetangga satu itu. Ya, coba sudah. Apa yang bisa kita perbuat? Ya, kita kan dikasih Tuhan membawa jiwa. Apa kita berpangku tangan, melihat orang susah, melihat orang, aduh, sudah. Ya, makanya Tuhan bilang kalau Tuhan berkeliling dari desa ke kota, ya membawa jiwa ini, jangan ada yang terlantar, jangan ada orang hidup dalam dosa. Yesus tadi contohkan ini. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Ia memberitakan Injil kerajaan sorga, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Coba, dari sekian banyak yang dikerjakan Tuhan, apa yang bisa kita lakukan untuk menolong orang? Ya, supaya kita ikut juga menuai. Mungkin ada orang sakit penyakit, orang lemah, orang butuh sesuatu. Ya kalau masih bisa lebih kita saudara-saudara, coba kita beri. Karena suatu saat dituntut Tuhan kita. Ada bagi kita tapi kita nggak membuka hati. Ya, kita kan diadili Tuhan, saudara-saudara. Kita disebut sebagai hamba yang tidak berguna. Hamba yang tidak berguna. Ya. Lalu Tuhan bilang tadi, Yesus sudah keliling dari desa ke kota, mengajar, memberitakan Injil, melenyapkan penyakit, dan menolong orang dalam kelemahannya. Ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Pertama dulu belas kasihan kita sama orang. Ya. Coba kalau kita lihat orang susah, karena ada dua manusia aku tengok. Kalau melihat orang susah, ya mati kau di situ, tahankan di situ. Nggak ada belas kasihan, hanya menghakimi. Coba kalau Tuhan melihat orang sakit belas kasihan, dia gimana supaya dia sembuh? Itulah jiwa yang menuai, jiwa yang mau menuai. Mungkin seperti Tuhan Yesus nggak punya uang, dia pun hanya orang tua yang sederhana, nggak ada yang bisa, ya. Tapi dia belas kasihan dulu, kasihan kali. Gimana lah caranya supaya dia sembuh? Gimana lah caranya supaya dia bisa hidup? Coba, saudara-saudara. Ya, masih banyak yang bisa kita lakukan. Menengok orang sangat tergerak hati kita belas kasihan. Mudahnya mungkin tidak bisa kita berbuat apa-apa, uang kita pun kemampuan. Tapi coba kita cerita, ada gini loh caranya. Ada gini loh caranya. Jangan kita diam saja hanya diri kita. Saudara-saudara. Kadang-kadang kita nggak belas kasihan, mampus kok di situ.
Mampus kau, ini bahaya kali. Ini enggak jiwa penuai ini. Ya, jiwa yang menuai itu mulai timbul belas kasihan seperti Tuhan. Ayat 36, melihat orang yang terlantar tadi, ya, ayat 36, demikian saya ulangi. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Ini pertama dulu. Yang kedua, belas kasihan, ya, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak tergembala. Nah, inilah yang kita harus tuai, saudara-saudara, supaya kualitas kita lebih tinggi dari burung-burung di udara. Belajar kita untuk membawa jiwa, itulah menuai. Bawa jiwa, ya, berbelas kasihan, mendoakan, ya. Gak sia-sialah saudara-saudara. Kalau saya ingat-ingat kembali masa-masa kami susah juga di Kalimantan, di Bengkulu, aduh saudara-saudara, gak bisa saya ingat lagi betapa susahnya. Tapi saya belajar, ya, kesusahan-kesusahan itu tidak menutup diri untuk berbuat sama orang lain. Gak menutup diri, ya. Kalau saya ingat di Kalimantan dulu, kami pun makan susah kalinya, ya. Ada teman saya juga dari Kalimantan punya anak hampir sebaya dengan si Petrus, anaknya perempuan. Ya, si Petrus bayi, dia pun bayi. Ya, nggak cocok sama mertuanya, berantem terus sama mertuanya. Dia cerita, aduh gimana lah ya, aku nggak enak sama mertua. Udahlah, datang ke rumah saya aja, sama-sama kita di situ. Apa yang kita makan, ada makan bersama. Coba saudara-saudara, istri saya yang masak. Ya, setelah makan pergi ke kamarnya, istri yang nyuci, yang apa, air panas nanti. Coba pedih hati kita, saudara-saudara. Dan saudara, aduh ini kayak pembantunya kita dibuat, biarin saja selama kita Tuhan kasih sehat. Ya, nggak lama kemudian kita ceritakan, ayolah bukalah tempatmu melayani, samanya kita. Lama-lama buka juga pelayanan, saudara-saudara. Anaknya sebaya dengan si Petrus dulu. Ya, coba terus begitu, ya. Banyak lagi kita lakukan, selalu kita rindu. Jangan bilang aduh nunggu enak dulu saya mau beri, enggak. Nunggu kita susah, saat susah pun kita coba memberi. Kasihan kita melihat orang terlantar, ya. Dan itu kita praktekkan, saudara-saudara. Itulah membuat bahwa kualitas kita lebih tinggi daripada burung-burung di udara. Ya, kalau burung di udara saya nggak tahu juga, saudara, bagaimana satu sarang mereka bisa berapa di situ. Tapi yang jelas dua hal inilah kelebihan kita, ya, dan harus kita praktekkan. Kalau kita tidak, nasib kita hanya seperti burung, hidup hari ini, besok untuk binasa. Burung itu hanya begitu, hari ini ada, besok binasa, dan seterusnya. Nggak punya kehidupan yang kekal, ya. Tapi kita, saudara-saudara, belajar kita untuk menabur. Jangan tunggu lebih baru kita menabur. Masih susah, masih kita perlu kita menabur. Yang kedua, kita menuai. Bawa jiwa-jiwa, lihat orang terlantar, lihat orang susah, saudara-saudara. Lihat orang sakit, orang yang lemah, orang yang tidak berdaya. Coba kita berikan. Kita terbalik, kalau orang enak mau kita kasih sama dia supaya kita balas. Kalau orang susah, nggak mampu balas ini, gak usah kasih. Justru seharusnya saat dia nggak bisa membalas, nggak bisa dia mampu membalas, kasih lah, saudara-saudara. Satu saat Tuhan akan membalaskan kepada itu, kata Alkitab kepada kita. Memberi kepada orang yang tidak bisa membalas, dan Tuhan yang akan membalaskan kepada kita. Kualitas kita melebihi dari burung-burung di udara. Mulai sekarang menabur. Masa kecil juga, waktu kecil kita belajar, jangan nunggu orang tua kita kecil, belajar menabur, belajar memberi. Yang kedua, kita menuai, bawa jiwa kepada Tuhan. Orang berdosa, orang susah, ya, sangat membutuhkan. Ya, orang susah itu ya ajak ke gereja, ayo ke Tuhan, ayo kita berdoa. Ya, kalau kita lakukan ini, saudara-saudara,
kita akan, karena ini berbicara mengenai kekhawatiran, kita akan dilepaskan Tuhan dari kekhawatiran. Kekhawatiran sehari akan cukup untuk sehari. Asal kita lakukan ini, saudara-saudara sekalian. Ya, kesusahan sehari cukup untuk sehari, itu kata Alkitab. Ya, hari-hari yang kita hadapi adalah hari-hari yang disertai oleh Tuhan. Dua saja kelebihan kita: menabur, menabur, menabur. Jangan henti-henti. Menabur, menabur. Setelah itu kita menuai, bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Hasilnya Tuhan akan pelihara kita, saudara-saudara. Yang kedua, hidup kita tenang, hidup kita puas. Berbeda, saudara. Coba saat memberi, saat orang tidak bisa memberi, itu puas kita. Ada kepuasan di situ. Ya, ada kepuasan saat kita bisa menolong orang. Sama kayak kita bertamu, kita ada tamu kita berikan, berkorban, dia bisa nikmati, puas kita. Oh, dia senang dengan pelayanan saya tadi, puas. Sama, jiwa-jiwa itu kalau sudah kita bawa, ada kepuasan rohani. Ya, ada kebahagiaan di situ. Ada sukacita besar dalam hati kita. Satu jam di surga aja bersukacita. Satu orang berdosa selamat, surga saja sukacita. Ya, nggak pernah sukacita surga karena kita punya harta sehebat apapun. Tapi surga bersukacita ketika orang lemah, orang berdosa kita bawa, saudara-saudara. Jiwa-jiwa kita tuai, surga pun bersukacita. Ya, malam ini kita renungkan supaya kita punya kualitas lebih tinggi dari burung-burung di udara. Besok kualitas kita lebih tinggi dari bunga bakung, lebih tinggi lagi dari rumput-rumput. Ya, kita diciptakan Tuhan nilainya tinggi karena Tuhan taruh napasnya bagi kita, Tuhan taruh rohnya di dalam hidup kita, Tuhan taruh firman-Nya dalam hidup kita. Maka kualitas hidup kita tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Pemain musik datang ke depan untuk kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Kita naikkan pujian kita, ku mau hidup dalam kasih, psalm dari 57 psalm, supaya kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Kadang-kadang ku rasa pedih di hati ketika ku memberi sambil mengasihi. Haleluya. Kita naikkan dengan iman kita, bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kadang-kadang ku rasa pedih di hati
Berikan untuk kami tabur Tuhan. Beri benih untuk kami tabur. Beri bagikan untuk kami tabur Tuhan. Tumbuhkan apa yang sudah kami tabur. Lipat gandakan apa yang sudah kami taburkan Tuhan. Menabur dengan air mata, menabur bukan karena kami berkelebihan. Engkau tidak dipermainkan dalam menabur ini Tuhan. Semua yang kami dalam pasti akan kami tuai. Jangan semu-semukan untuk menabur. Selama masih ada hidup kehidupan ini, kami terus menabur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Firman-Mu besar ya Tuhan. Engkau yang sudah mencontohkan kepada kami. Engkau memberi dan terus memberi ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini, malam ini kami lebih, kualitas kami melebihi dari burung-burung di